Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suandra dari kelas 2C reguler semester 2 program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul The Characteristic of Muslim Planner from the View of Muslim Scholar and Academician. Metode yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu melalui pendekatan kualitatif dan serangkaian wawancara semi terstruktur dengan cendekiawan dan akademisi muslim dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pandangan mereka terhadap karakter Muslimpreneur. Etika, moral, dan akhlak. Akhlak adalah tingkah laku, sikap, dan gerak tubuh manusia. Menurut pendapat Imam Al-Ghazali, menjelaskan akhlak pada dasarnya berasal dari hati dan diekspresikan oleh tubuh manusia. Etika adalah prinsip, nilai, dan moralitas adalah praktik nilai. Pembahasan tentang etika, moral, dan akhlak semua tentang karakteristik baik atau buruk dan sesuatu tindakan yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan. Etika bisnis mengacu pada teori akhlak dalam konteks bisnis, bahkan lebih tepat disebut sebagai prinsip akhlak. Islam sebagai sistem kehidupan didasarkan pada prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pengusaha muslim yang telah mengamalkan etika secara mutlak, maka dapat dikatakan menjadi etika bisnis. Namun, jika etika dipraktekkan karena kesadaran Islam, maka dapat disebut dengan etika bisnis Islam. Kerangka dasar etika bisnis Islam terdiri dari takwa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diwujudkan melalui pelaksanaan ibadah wajib dan sukarela, keduanya yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Bagian dari takwa dan ibadah yang telah membentuk kerangka dasar etika bisnis Islam juga didukung oleh beberapa nilai yang dapat disebut sebagai ciri-ciri Muslimpreneur. Pada jurnal ini disebutkan ada 9 ciri-ciri Muslimpreneur, yaitu takwa sebagai kerangka kerja, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi prioritas, halal sebagai prioritas, mempraktekkan nilai moral yang tinggi, terpercaya, peduli terhadap kesejahteraan, berpengetahuan yang luas, tidak menyia-nyiakan sumber daya manusia dan sumber daya alam, peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. Etika bisnis Islam dalam 4 fungsi bisnis. Ciri-ciri Muslimpreneur dijabarkan secara rinci berdasarkan tindakannya dalam menangani kegiatan usahanya. Praktek etika bisnis Islam di kalangan pengusaha dapat dilihat secara jelas melalui pengamatan cara mereka menjalankan bisnis dalam 4 fungsi bisnis yang dijelaskan pada jurnal kali ini. Etika bisnis Islam dalam produksi. Pada pembahasan kali ini terdapat 3 poin dalam etika bisnis Islam dalam produksi. Yang pertama yaitu jenis produk. Jenis produk harus sesuai dengan konsep halalan thayyibah, bermanfaat, memiliki nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, layak dan berdaya saing. Yang kedua, memenuhi prinsip-prinsip Islam dalam produksi seperti halalan thayyibah, bersih dan murni, berdasarkan maslahah, mengikuti maqasid syariah, berdasarkan konsep kebutuhan dan prioritas, tidak membahayakan. Yang poin ketiga, menghasilkan produk secara etis, gunakan hanya yang halal atau sumber daya yang sah, hanya menerapkan pekerjaan yang halal seperti tidak menipu dan tidak melakukan suap dan riba, jaga kebersihan, dapatkan sertifikat halal, patuhi prosedur dan standar yang dipersyaratkan. Yang kedua, etika bisnis Islam dalam pemasaran. Terdapat 4 poin. Poin pertama yaitu jangan terlibat dengan transaksi apapun yang dilarang oleh Islam. Poin kedua, iklan yang benar, jelas, dan transparan. Poin ketiga, pengembalian produk diperbolehkan dengan alasan yang sesuai. Poin keempat, persaingan bisnis yang sehat. Fungsi bisnis yang ketiga, etika bisnis Islam dalam keuangan. Terdapat 3 poin. Poin pertama, mematuhi prinsip dasar keuangan Islam. Poin kedua, modal lebih baik dari modal sendiri atau dari hutang dan ekuitas. Poin ketiga, biaya hanya untuk tujuan yang halal menurut prinsip daruriyat, hajiat, dan tahsiniyat. Fungsi bisnis yang keempat, etika bisnis dalam sumber daya manusia. Terdapat 2 poin penting. Poin pertama, pengukuhan pekerja, upah dan gaji, mencangkup kelayakan pekerja, kemampuan perusahaan, keterampilan pekerja, suasana sekitar, adil dan merata. Poin yang kedua, hubungan.
mencakup berdasarkan Islam sebagai al-din atau cara hidup, menganggap karyawan sebagai aset bukan sekedar tenaga, meyakini bahwa rezeki dan kesenangan adalah amanah dari Allah, hubungan yang adil dengan karyawan, menjalankan amanah dan tanggung jawab kepada karyawan. Semua muslimpreneur harus membangun hubungan baik dengan karyawannya berdasarkan ajaran Islam. Dari pembahasan-pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, didapat kesimpulan, etika merupakan pedoman pembentukan sistem etika di kalangan muslimpreneur. Kode etik Islam multidimensi, jangkauannya jauh dan komprehensif. Kerangka etika Islam ditekankan di seluruh Al-Quran dan Al-Hadis dan mencakup semua bidang kehidupan termasuk urusan dan kewajiban keuangan bisnis. Kode dasar perilaku moral seperti kejujuran, kepercayaan, kemurahan hati, kepatuhan pada komitmen dan kontrak bisnis, perlakuan adil terhadap pekerja, dan penghindaran praktek jahat memberikan latar belakang umum sebuah etika bisnis Islam. Tujuan dalam etika bisnis Islam adalah untuk mencapai takwa, budi pekerti melalui pengamalan agama, dan kebajikan moral yang semuanya dilandasi rasa benar dan salah yang diberikan sebagai amanah kepada umat manusia.